Kiai-kiai NU tak hanya alim dalam ilmu agama, mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak jarang orang-orang yang berhadapan gentar bila tak punya maksud baik. Berikut ini 5 daftar Kiai NU yang dikenal sakti mandraguna. 1. Gus Maksum. Kiai Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum merupakan seorang kiai paling sakti di tanah Jawa dengan kesaktian ilmu kanuragan yang tinggi. Sebab itulah Gus Maksum justru dikenal sebagai pendekar berkat keahliannya dalam mengaji kitab kuning, sekaligus juga ahli dalam seni bela diri atau pencaksilat. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Masa mudanya Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Karena itulah di masa dewasanya beliau tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot, dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi, semakin membuat kesaktiannya dikenal hebat. Konon, saking saktinya sampai-sampai rambut beliau tidak mempan dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, mahir menaklukkan jin, dan lain sebagainya. Namun kini Gus Maksum sudah tiada. Beliau meninggal di Kanigoro pada 12 Januari tahun 2003. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga sebelah barat Masjid Lama Ponpes Lirboyo. Hingga kini Gus Maksum dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. 2. Kiai Abbas Buntet. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kiai yang satu ini ikut mengobarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kiai Abbas merupakan putra seorang ulama NU, sehingga bakat kiai dan kesaktiannya itu tentu menurun dari ayahnya. Kiai Abbas adalah putra sulung dari Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 25 Oktober 1800 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Kakeknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon. Semasa mudanya, Kiai Abbas banyak mengasah keilmuan agamanya ke berbagai daerah di tanah Jawa, yaitu Jawa Tengah, Tegal, Jogja, dan berbagai daerah pesantren lainnya. Beliau juga belajar ke Mekah dan kembali bersama-sama dengan Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdillah Surabaya, dan Kiai Wahab Hasbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang Kiai Abbas ditugasi untuk mengajar para mukminin atau orang-orang Indonesia yang tinggal di Mekah. Ilmu kanuragan dan ilmu bela diri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet, ajaran kiai paling sakti di tanah Jawa, Kiai Abbas. Sebab dengan mengajarkan ilmu kanuragan, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu, pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. 3. Kiai Amin.
Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Amin. Beliau adalah Kiai NU yang memiliki karomah luar biasa, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tak hanya mahir dalam ilmu agama, namun juga sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan pencaksilat. Beliau belajar dari ayahnya yaitu Kiai Irsyad yang wafat di Mekah kala itu. Kiai Amin lahir pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi, di Majahan, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Bait dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa, sang pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan. Bagi warga Nahdliyin, Kiai Amin dikenal sangat legendaris. Konon dalam perang di Surabaya itu, dia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan beliau juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali. Luar biasa, itulah karomah yang diberikan Allah pada sang Kiai NU